Kita akan memulai modul 102 perkembangan anak dengan topik pengantar mengenai perkembangan anak. Apa itu perkembangan anak? Ketika kita membicarakan hal ini, sebenarnya apa saja yang kita akan lihat? Kita akan melihat perubahan yang terjadi pada anak dari lahir sampai remaja. Bagaimana anak-anak itu mampu melakukan berbagai macam hal sejalan dengan perkembangan usianya. Perkembangan ini mengacu pada hal-hal yang lebih kompleks ketika mereka semakin dewasa dan meliputi perkembangan fisik, intelektual, sosial, dan emosional yang terjadi dari lahir sampai remaja. Nah, kita akan membahasnya di dalam modul, di dalam pelajaran di bab 2 ini satu persatu. Walaupun sebagai manusia kita mengalami perubahan sepanjang hidup, namun perkembangan yang paling dramatis terjadi di 6 tahun pertama. 6 tahun pertama sering disebut sebagai golden year, dan perkembangan terjadi sangat cepat juga intens ya. Sehingga sangatlah penting bagi kita untuk mempelajari perkembangan anak dalam rentang 6 tahun pertamanya ini. Coba renungkan, seorang bayi mungil yang sangat tergantung pada pengasuhnya ya. Dalam 6 tahun ia bisa menguasai bahasa, ia sadar akan dirinya sendiri, dia dapat berpikir dan bernalar dengan baik, memiliki kepribadian yang khas dan bisa bersosialisasi. Jika kita melihat ya, terlepas dari negara atau budaya, beberapa perkembangan perilaku dan pemikiran sangatlah mirip untuk semua anak-anak. Dan aspek ini biasanya dapat diprediksi. Namun, aspek lain dari pertumbuhan dan perkembangan itu memiliki perbedaan di antara individu. Aspek-aspek yang dapat diprediksi biasanya sudah dibagikan oleh dokter anak ya. Dokter bisa memprediksi di usia berapa anak dapat mengangkat kepala atau tengkurap ya. Namun yang tidak bisa diprediksi pada poin ketiga itu adalah apakah ini anak akan menjadi pandai bergaul atau mungkin pemalu ya. Apakah ia akan maju secara intelektual atau rata-rata, energik atau tenang mungkin. Nah, itu berbeda satu sama yang lain. Sehingga perbedaan pada setiap individu itu rentangnya sangat luas. Sekarang mari kita lihat apa yang menentukan perkembangan anak. Faktor yang mempengaruhi perkembangan dari dalam ya atau genetik seseorang ya. Juga ada faktor yang mempengaruhi dari luar. Misalnya anggota keluarga, teman sebaya, sekolah, komunitas ya. Faktor dari luar juga bisa seperti faktor biologis seperti nutrisi atau lingkungan. Faktor dari luar bisa meliputi ekonomi, budaya, politik, media, dan peristiwa penting yang terjadi. Misalnya keadaan negara atau biasanya ada bencana alam atau tidak ya. Selain kedua faktor tersebut, faktor ketiga yang mempengaruhi perkembangan anak adalah anak itu sendiri. Ada anak yang berusaha memahami pengalaman mereka sering bertanya. Ya, ada yang diam. Tidak berarti bahwa yang satu lebih baik dari yang lain, namun mereka hanya berbeda dalam memahami situasi, dalam menyikapi sesuatu. Kemudian cara mereka merespon orang di sekitar mereka juga tidak bisa disamakan, ya, berbeda-beda. Ada anak yang mudah bergaul dengan orang asing dan ada anak yang membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi. Perkembangan juga tergantung bagaimana mereka memilih kegiatan, memilih teman-teman, dan apa yang menarik bagi mereka. Sekarang jika Anda melihat diri Anda sendiri ya dan melihat ke belakang,
Seberapa besar pengaruh genetik atau keturunan dari ayah dan ibu yang mempengaruhi Anda sampai dengan titik ini? Atau seberapa besar pengaruhnya dari lingkungan, dari pengalaman, dari tempat Anda dibesarkan, di sekolah di mana Anda pergi? Ya? Coba Anda refleksikan sejenak. Menurut Anda, apakah salah satu dari faktor itu memiliki peranan yang lebih besar dalam membentuk kepribadian Anda sekarang? Atau apakah gen yang lebih besar pengaruhnya atau pengaruh lingkungan yang lebih besar? Nah, sekarang mari kita lihat apa saja yang termasuk di dalam area perkembangan. Di dalam area perkembangan, kita akan membicarakan mengenai perkembangan fisik, intelektual atau kognitif, perkembangan bahasa atau language, emosional, dan sosial. Dan kelimanya ini bisa kita singkat dengan akronim PILES ya untuk mengingatnya. Nah, dalam mempelajari perkembangan anak, kita mengenal yang disebut milestone perkembangan ya atau developmental milestone. Ini adalah tanda di mana dalam satu waktu tertentu, anak harus memperoleh keterampilan tertentu. Sebagai contoh, misalnya perkembangan untuk berjalan itu kisarannya 1 tahun, ya, milestone-nya. Namun seperti kita tahu dan sudah kita bahas, ada beberapa anak itu dapat terjadi lebih awal dan juga ada yang terjadi lebih lambat. Sehingga ada rentang usia di mana sebuah keterampilan ini akan diperoleh. Meskipun setiap milestone memiliki rentang usianya masing-masing, namun usia sebenarnya setiap anak berkembang dengan normal mencapai milestone tertentu dapat berbeda-beda, karena setiap anak adalah unik. Lalu mengapa kita perlu mempelajari perkembangan anak? Ya, mengapa kita tidak hanya mempelajari material Montessori dan cara mempresentasikannya? Mengapa kita harus mempelajari teori-teori ini? Penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor penting yang menentukan hasil yang baik dari seorang anak adalah pendidikan orang dewasa yang merawat atau mendidik anak tersebut. Ya. Pengetahuan yang menyeluruh dalam perkembangan anak mempersiapkan Anda tentunya untuk membimbing anak-anak mencapai potensi optimal mereka. Bagaimana anak tumbuh, bagaimana mereka berubah, memungkinkan kita untuk melihat perilaku tertentu di dalam perkembangan intelektual, bahasa, motorik, sosial, emosional, ya, yang muncul pada anak-anak. Kita dapat memprediksi dari waktu ke waktu dan kita dapat memperkirakan bagaimana kecenderungan mereka di masa yang akan datang. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang prinsip perkembangan, ya, kita perlu mengerti beberapa arah perkembangan dan proses yang mempengaruhi kemajuannya. Ya. Jadi beberapa arah perkembangan atau prinsip perkembangan yaitu bahwa adanya perubahan yang universal terlepas dari budaya, yang itu sudah kita bicarakan dengan hal-hal yang dapat diprediksi, ya. Namun juga terdapat perbedaan yang sifatnya individual, yang tadi kita bicarakan bahwa setiap anak mempunyai rentang usia yang berbeda-beda di dalam milestone yang sudah ditetapkan secara universal tersebut. Dan perilaku mereka tentunya akan dipengaruhi oleh lingkungan dan juga dipengaruhi dari cara mereka merespon terhadap lingkungan tersebut. Nah, dilengkapi dengan pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan, tantangan, dan kapasitas anak-anak, ini akan membuat kita lebih efektif berinteraksi dan memahami mereka. Ya. Saat kita mempelajari perkembangan anak, kita akan menemui dua pemikiran berikut ini. Beberapa orang percaya bahwa perkembangan manusia dipandu oleh kondisi alami, dipandu oleh genetik kita, gen bawaan lahir kita, dan di lain pihak ada beberapa orang yang percaya bahwa sepenuhnya dipengaruhi oleh lingkungan, bagaimana kita nantinya akan berkembang. Pemikiran alami mengatakan bahwa kita terprogram untuk belajar dan itu merupakan sifat dari kealamian kita. Sedangkan teori pengasuhan mengatakan bahwa lingkunganlah yang mempengaruhi perkembangan kita.
Nah, menurut Anda, apakah kita diasuh oleh cinta atau kita dewasa secara alami?